Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Kak. Boleh duduk dengan nyaman ya, Kak? Ya, siap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih Kak, baik. Baik. Mm-mm. Kuliahnya gimana? Ya, kuliah lumayan capek sih Kak. Padat jadwalnya dari pagi sampai sekarang, sampai siang. Terus ada beberapa mata kuliah juga. Kayak gitu. Pasti capek banget ya, nguras tenaga. Tadi udah sempat makan siang? Udah sih kalau buat makan siang Kak. Alhamdulillah. Oh iya, tadi gimana perjalanan dari kampus ke tempat saya? Lancar sih Kak. Untungnya nggak macet sih, lancar. Oh baik, alhamdulillah kalau gitu ya. Terima kasih kamu sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke sini. Saya tahu banget tadi capeknya kuliah kayak gimana dengan jadwal yang padat. Terus datang seperti ke sesi ini. Iya Kak. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Jadi saya ini Ibu Citra. Kamu bisa manggil saya Ibu atau Kakak juga boleh. Yang akan mendampingi kamu untuk sesi konseling hari ini. Senang bisa berjumpa dengan kamu. Ya, saya juga senang sih Kak. Terima kasih. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Kalau nama panggil aja Akeu sih Kak. Akel. Iya, teman-teman biasa manggil Akeu sih. Bagus banget namanya. Makasih Kak. Baik, Akel. Semoga kita bisa berbincang dengan santai, dengan nyaman. Di sini nggak ada jawaban benar ataupun salah. Kamu bebas menceritakan apapun, mengeluarkan pendapat apapun yang ingin disampaikan. Oke Kak. Semua yang kita bicarakan dalam sesi ini akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi nggak ada yang tahu, tidak akan bocor datanya. Tujuan saya bukan untuk menghakimi atau menyalahkan, tetapi menemani kamu mencari jalan keluar yang paling sesuai dengan keadaan kamu. Kalau nanti ada pertanyaan yang bikin kamu kurang nyaman, kamu bisa menyampaikan ke saya. Oke Kak. Kalau begitu, kalau kamu sudah merasa cukup nyaman, kita bisa mulai. Apa yang membuat kamu memutuskan datang berkonsultasi kepada saya? Saya merasa nilai kuliah saya mulai turun gitu Kak. Terus juga saya sering nunda-nunda tugas, kayak saya sering main game, terus nge-scroll sosial media. Terus kadang juga saya ngikut mancing sama teman-teman saya. Nah itu yang bikin saya kesini sih Kak. Jadi akhir-akhir ini kamu ngerasa kebiasaan itu mulai mempengaruhi kuliahan kamu? Iya, awalnya tuh kayak cuman sebentar. Saya pengen nyoba deh, kayak seru nih gitu kan. Malah keterusan kayak gini Kak. Saya senang kamu sadar akan hal itu dan mau mencari solusi. Berarti kamu masih memiliki keinginan untuk memperbaiki keadaan? Iya sih Kak, saya masih ada keinginan buat membedain semua sebelum semuanya terlambat sih. Kalau boleh tahu sebenarnya apa yang kamu inginkan dan dari kondisi ini? Ini sih Kak, saya pengen lebih bisa fokus lagi ke kuliah saya, biar nilai saya tuh naik terus, dan buat bikin orang tua bangga sih. Udah itu. Selain itu apa yang ingin kamu capai? Lebih ke ini, saya pengen lulus tepat waktu, terus ya biar bisa cepat kerja sih, kayak sesuai cita-cita saya tuh. Menurut kamu nih, seberapa penting tujuan itu? Penting banget sih Kak, kalau buat tujuan itu. Penting. Iya. Jadi sebenarnya kamu punya tujuan yang jelas, yaitu lulus tepat waktu dan memperoleh hasil akademik yang baik. Iya. Betul. Oke, sekarang coba kamu ceritain apa yang biasanya kamu lakukan sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Saya bangun pagi, terus saya berangkat kuliah,
Terus setelah pulang itu kayak saya tuh niatnya mau ngerjain tugas semuanya, saya niatnya gitu kan kalau pulang setelah pulang kuliah. Cuma kayak saya tuh malah buka handphone, scroll media, terus main game kayak gitu. Ya kadang juga teman-teman saya ajak mancing, makanya saya kayak gitu. Oh, biasanya kamu berapa lama mancing, main game kayak gitu? Biasanya sih kalau mancing itu 3 jam kak. Kadang saya lanjut. Jadi sehari itu bisa mancing tuh bisa 6 jam. Kalau untuk soal main game, saya tuh bisa 4 atau sampai 5 jam. Jadi non-stop terus gitu kak. Terus kalau misalnya kamu mancing dengan kegiatan padat kayak gitu, tugas kuliah kamu kayak gimana? Ya itu dia kak. Biasanya saya tunda dulu. Saya tunda. Kayak nyepelein deh ibaratnya. Saya tunda-tunda gitu. Nah nanti pas udah deadline baru tuh kak saya ribet ngerjain gitu. Jadi perilaku yang sedang kamu lakukan sekarang lebih banyak bermain, scroll sosial media dibanding sama mengerjakan tugas kuliah kamu. Iya benar kayak gitu kak. Oke, saya ingin bertanya nih, menurut kamu apakah kebiasaan main game, mancing itu selama berjam-jam bikin tujuan kamu tercapai dan lulus tepat waktu? Lebih ke enggak sih kak. Enggak kan? Ya, apakah perilaku itu membuat nilai kamu semakin baik? Enggak kak, malah nilai saya makin turun, makin anjlok. Ya dia kak. Jadi menurut kamu sendiri nih, perilaku yang sekarang efektif atau tidak? Enggak efektif sih kak, lebih ke apa ya, pokoknya gitu deh, negatif deh pokoknya deh, bikin ya, kuliah turun, nilai jelek gitu kak. Terus kalau terus kayak gini, seperti ini nih, apa yang mungkin terjadi kira-kira? Ya kemungkinan sih nilai saya makin jelek, makin turun, anjlok. Bahkan kalau buat lulus kuliah tepat waktu kayaknya nggak bakal deh. Apakah itu yang kamu pengenin? Sebenarnya enggak sih kak. Enggak. Berarti kamu sendiri sudah sadar nih bahwa perubahan harus dilakukan dari sekarang. Iya benar. Menurut kamu nih, langkah kecil apa yang realistis untuk dilakukan mulai hari ini? Saya lebih kayak mau batasin diri saya buat main game, terus scroll sosial media. Terus juga kalau misalnya teman-teman saya ngajak mancing, ya mungkin saya nggak ngikut dulu kayak gitu. Bagus. Selain itu apa lagi? Saya lebih utamain ngerjain tugas dulu sih kak. Utamain ngerjain tugas. Terus kayak sebelum ngerjain tugas tuh saya nggak mau buka-buka sosial media kayak gitu. Kira-kira kamu kapan tuh mulai mencoba lebih baik? Mungkin mulai hari ini kak. Mulai hari ini. Iya. Bagaimana kalau setiap malam kamu membuat daftar tugas untuk besok? Bisa sih kak. Nanti saya coba deh. Oke, kalau muncul keinginan bermain lebih lama, apa yang akan kamu lakukan? Ya itu dia. Saya bakal target saya kak. Kayak buat lulus cepat waktu. Terus buat nilai saya makin baik. Terus saya pas belajar juga saya bakal naruh handphone saya sih kayak gitu. Oke, menurut kamu seberapa yakin kamu bisa ngejalanin rencana ini dari skala 1 sampai 10? Kalau buat ukur nilai skala dari 1 sampai 10 kayaknya di 8 deh kak. Apa yang bikin kamu milih angka 8? Ya itu dia, karena saya tuh pengen benar-benar berubah, makanya saya yakin itu. Bagus, itu nunjukin kamu memiliki motivasi dalam diri kamu, ada kemauan untuk berubah. Iya kak. Jadi kita simpulkan sesi hari ini, mulai hari ini kamu komitmen untuk ngebatasin bermain game, tidak ikut mancing,
menjauhkan HP, mengerjakan tugas sebelum bermain, serta membuat daftar kegiatan sebelum tidur, dan ngejauhin HP saat belajar. Apakah kamu siap menjalani komitmen tersebut? Saya siap buat menjalani komitmen itu sih. Jika suatu saat kamu gagal nih, suatu hari, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan nyoba-nyoba terus sih kok, kayak coba terus kayak gitu, bukan berarti saya menyerah sih. Bagus, yang terpenting yaitu tetap bertanggung jawab, komitmen dalam diri kamu, apa yang sudah kamu pilih. Iya Kak. Hari ini kamu sudah mampu mengenali tujuan kamu, mengevaluasi perilaku yang sedang dilakukan, dan membuat rencana perubahan yang jelas. Saya menghargai usaha kamu dan keterbukaan kamu selama sesi ini. Oke. Terima kasih sih Kak. Jadi saya lebih sadar kalau keputusan tuh ya ada di tangan sendiri, di diri kita sendiri. Betul. Saya percaya banget nih sama kamu mampu menjalankan rencana yang sudah dibuat. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melihat perkembangan kamu. Semangat untuk tugas besok-besok saat kuliah. Ya Kak, terima kasih banyak ya.